Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Taslim Saji ingkang tansah kula hormati nuninjing kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhus dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ustadz Jamaluddin ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Jahidin selaku Ketua DKM Baitul Mukminin ingkang tansah kula hormati nuninjing kula bekati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Habib Husain Al Atos ingkang tansah kula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Ibu Nyai Hajah Maghfurah Anas selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum ingkang tansah kula hormati nuninjing kula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada sedaya para ulama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Jeramba Gebang ingkang boten lagi dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nulinjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Gebang, Bapak Babinsa Babin Kamtipmas mewakili sektor Koramil Kecamatan Gebang ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Gebang. Wabil akhos panjenenganipun Bapak Kowo Rusdi selaku Kepala Desa Gebang beserta Ketua Tim Penggerak PKK saha sak penggawanipun, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua GMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Gebang. Mudah-mudahan berkah pangkat dan dosakan maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma wabil akhos kepada sahibil hajat sing arepan bayari kitane
panjenenganipun Bapak Warsono Ibu Siti Alia sakeluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Warsono Ibu Siti Alia sakeluargi dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinanganten khitan adik saya Ananda Muhammad Hafid Nursi yang alhamdulillah telah dikhitankan 1 tahun yang lalu. Saya menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru karena Ananda Muhammad Hafid Nursi sudah dikhitankan, mudah-mudahan jadi dzurriyyah ingkang soleh, dzurriyyah ingkang ahlul Quran, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, Allahumma Sedaya keluarga besar Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Gebang, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Ibnu IPPN ingkang kula banggaaken, Jamiah Maulidin Tuturor Al-Ghana wal Barokah dari Lumpur Brebes ingkang tansah kula hormati ingkang kula muliaken. Tak lupa keluarga besar Bapak Warsono, keluarga besar Ibu Siti Aliyah, para didik, para rewan, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, sampai dibangike nang pawon pedangan ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos kepada seluruh tamu undangan, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, mbak kakung, mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu lagi, sing joko-joko bujang-bujang cepet entuk istri, sing juta randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji, Allahumma. Sedaya para tamu undangan yang duduk lemprakan, sibuk kipas-kipasan, ora kebagian snack, ora kebagian jajan, mudah-mudahan tetap kebagian kerahmatan, kebagian pitulungan, kebagian keberkahan. Babasan sita bakalan doyan dan duit orang dulit malampir orang mantir nyipelat teraklet gerandong orang condong banaspati ilu-ilu orang pada melu semingkir kabeh rawe rantas malang putung maka pengajiannya pragat tuntas bojoku jaluk diambung. Sedaya tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Namanya orang tua, meruh anak sehat baik, rasane seneng betul. Luwi-luwi dua anak, sholat ora ketinggalan, seneng maca Al-Quran, hormat karo wong tua, rasa banggane luar biasa, leres. Maka hari ini panjenenganipun Bapak Warsono saya hampir salah alamat, iki Saibul Hajat apa pengantin sunat? Soalnya iki Saibul Hajat bingung panjagung lingguh nangen di Bu, soalnya harapan lingguh nanggone tempat kursi malah kok diarani Pak Kiai, harapan jagung nangburi ya masa Saibul Hajat malah lingguh nangburi, akhirnya lingguh malah kayak pengantin sunat. Bapak alhamdulillah, ternyata panjenenganipun Pak Warsono nunggu datangnya saya di sini 2,5 tahun, dari tetangga meteng babaran sampai meteng maning. Nembe saya bisa datang ke sini. Dulu 3 kali ke Cilacap ke tempat saya hanya untuk mengesahkan pengajian malam hari ini. Pas datang ke rumah saya malah Bu Siti Aliyah tangan kanan kiri gelangan kabeh. Lambaran saiki hajat terlaksana malah gone gelangan mung tangan sebelah kiri tok. Jadi ini gelang sing tangan lebih didol mau nanggap mumpuni. Insya Allah gantine langkung barokah, Allahumma.
Sebelum lanjut Pak operator sound system, iki sound system ini saya pisan. Cuma saya nyun bantuan, suara echonya sama efeknya dihilangkan saja. Soalnya ngapunten ingkang kathah, kita persis di tengah pemukiman. Kalau ngangge echo pakai efek itu malah suaranya mantul-mantul nggak jelas. Jadi jangan ada echo di antara kita. Kalau dihilangkan, efeknya juga ini masih ada efeknya. Efeknya juga dihilangkan pol. Nah, begini baik. Asli jelas suarane mumpuni. Betul? Betul? Sebelah kanan jelas. Sampai belakang jelas. Matur nuwun Pak operator sound system, volumenya dikecilin dikit biar nggak benging karena persis di sound control saya hari ini. Nggih, matur nuwun sangat. Nah, begini baik. Wis aja diudik-udik maning pentile. Iku tunjukkan pentil. Wis sampeyan guyung-guyu pentil apa? Haji pikirannya mana-mana. Mudah-mudahan ini audionya sound system apa namanya? ICL, CR, CR audio dari Gebang. Tepuk tangan dulu dong, sound systemnya mantap banget. Mudah-mudahan CR audio rezekinya barokah, tambah laris, tambah manfaat. Amin Allahumma. Berhubung gelangnya separuh didol. Siti Alia, iki kira-kira pengajiannya berangkat jam berapa? Mengatakan Sayyidul Hajat. Sampai orang kondangan rasa ikut campur. Kondangan orang ikut campur. Oh, kondangan. Ikut kondangan. Ya Allah, jadi judulnya mumpuni Kiai Sumbangan. Ya udah, saya tanya manjenengan peragat nanti selesai jam berapa? Jam berapa? Jam siji bengi. Subhanallah. Saya nanjak jam 9 lebih 1/4. Mengko peragatnya jam siji. Berarti ngajine 4 jam setengah. Subhanallah. Jebule wong Gebang wonge geragas-geragas. Hari ini Pak Parsono hanya seorang petani bawang kok bisa nanggap mumpuni, duduk karena pamer, duduk karena sombong, duduk kepingin dipuji di alam. Tapi Pak Parsono percaya karo rahmate Gusti. Kemarin di Belanda ternyata ada satu insiden. Mantan Perdana Menterinya namanya Dries van Agete, usianya 93 tahun, penyakitan gak kunjung sembuh. Dia stres, frustasi berat. Akhirnya Dries van Agete, mantan Perdana Menteri Belanda, bersama istrinya melakukan eutanasia. Apa itu eutanasia? Suntik mati, bunuh diri, tapi legal pakai undang-undang sah negara. Ternyata di dunia ini ada 10 negara maju yang membolehkan suntik mati atau bunuh diri secara legal. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru iku saking desa Blok Jeramba lurus nyetan baik jalan raya terus lurus ngalor nanggon ngisor flyover nah ke sebelah kono gini. Percaya baik karo kita nih sampean. Ternyata Belanda kemarin lagi rame dibahas sekelas mantan Perdana Menteri melakukan eutanasia, suntik mati hanya gara-gara penyakit gak sembuh-sembuh. Alasannya apa? Pertama, negara Belanda membolehkan bunuh diri, katanya mati bermartabat, soalnya biar gak merepotin anak keturunan. Yang kedua, katanya menghormati hak asasi manusia. Kalau negara Belanda punya prinsip seperti itu, berarti wong negara Belanda kalah karo wong Blok Jerang. Nah gitu aku direwangi. Meneng-meneng aja sampai jam 1. Ulang. Jawabannya ya. Ulang. Negara
banget biar nggak ngerepotin keluarga. Berarti kalau wong Belanda punya prinsip begitu, negara Belanda kalah karo wong blok jeram. Jadi semangat nanti jam 1 bengi. Kenapa kalah karo wong jeramba? Nang jeramba anake bakul bawang telu sukses dadi wong kabeh lakase dadi cempe. Lah, dikirane anak telu urip ora mangan apa ora? Mangan, sekolah apa ora? Sekolah, klamben apa ora? Klamben, duit apa ora? Duit lah anake bakul bawang. Ingat ase telu kok sukses sekolah kabeh ngaji kabeh dibayari nganggo duit kabeh, kok bisa sukses? Bi malah nanggap mumpuni, dicekang endi jajal? Yang krungu kabar nanggap mumpuni modalnya akeh. Ora percaya? Kembange duit, panggungnya duit, lampu soklene duit, sound systemnya duit, shootingane duit, seneke duit, tendane duit, mumpuni akeh dewek. Beneran Bu Siti Alia mumpuni bagian amplopnya akeh dewek. Senyumnya mencurigakan. Ya jajal bang otak kita ini. Bukan karena sugihnya, tapi Pak Warsono saking percayanya kepada rahmatnya Gusti. Maka kalau orang Belanda kepingin suntik mati bunuh diri hanya gara-gara penyakit yang tak kunjung sembuh, berarti kalah karo tengu. Tahu tengu enggak? Tengu gue sedulure kami tetap adine kemerki ponakane mrutu. Arti cara kene apa? Kremeki. Kremeki. Cilacap ngerti kremeki, tekan Jeramba ngerti kremeki. Tapi kan kremeki ini akeh. Nek kremeki ini akeh, berarti kan kremeki ini meteng. Nek kremeki ini meteng, berarti nak kremeki lanang, nak kremeki wadon. Nek anak kremeki lanang, anak kremeki wadon, berarti anak kremeki gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia kemerkian. Pating selempet, uripet cilik nang kelek. Lah kok ambekan? Berarti kan kremekine urip berarti mangan berarti dia rezeki. Ya Allah, sampai kremeki urip pating selempet nang kelek, orang kelihatan dijatah rizki sama Gusti. Masa yang mantan Perdana Menteri malah kepingin bunuh diri, berarti kalah karo kremeki. Mulane nang Jeramba kalau ahli waris ditinggal wafat sama keluarganya, kan anak kenduri sahur tanah. Cara Cilacap sahur tanah. Mereka nonton sahur tanah apa mboten Kiai? Paku datang nggak Paku? Paku yang mana Paku? Oh, yang pakai jas hitam. Subhanallah, SK-nya udah turun Paku. Tambahan jabatan 2 tahun. Kami masyarakat ikut berbahagia Pak Ku. Mudah-mudahan yang jadi Ku pada sehat panjang umur, bisa memberikan kemanfaatan, jadi Ku nu adil, Ku ingkang gawa barokah Allahumma. Pak Ku berarti udah berapa periode? Oh baru 1. Ya Allah, dari senyumnya memang belum balik modal. Betulan tuh, belum balik modal. Pantesan bajanya nelangsani nemen. Biar gak nelangsa, Bu, saya mau tanya, Bu, di Cilacap itu kalau ada keluarga yang baru wafat meninggal dunia, itu ahli waris mengadakan acara selamatan atau kenduri, bikin nasi tumpeng, ayam panggang, tahlil yasin, disebutnya di Cilacap sahur tanah, Bu. Di sini ada nggak yang begitu?
Iya sama tahlilan, tapi di tempat saya tahlilan dan rangkaian yasinan di acara malam pertamanya disebut adalah sahur tanah. Kalau di Demak, Pati, Brebes nyebutnya bedah bumi, Brebes, Pemalang nyebutnya buka tanah, tutup tanah. Sani, di sini nyebutnya apa? Bentar, lapak. Lapak darah apa lapak apa nih? Rapak. Oh, di sini nyebutnya rapak. Rapak itu acara selamatan tahlilan malam pertama. Disebutnya rapak. Sekali-kali saya bikin ribut nang desa Ciramba. Begini, saya mau cerita ini adalah cerita bagaimana kita menciptakan anak yang waladun sholihun. Karena acara rapat ataupun selamatan pas ditinggal wafat adalah rangkaian birrul walidain. Sebab Imam Al-Ghazali mengatakan seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam adalah malam pertama. Apa maksudnya Imam Al-Ghazali? Seenak-enaknya malam adalah malam pertamanya pengantin anyar nang jero kamar. Ini saya cerita ngendikane Imam Al-Ghazali kok cukurukuk. Saya mah gak mungkin curhat malam pertamanya, saya ngarang baik sampean. Jadi jenengan tumplek-blek kipas-kipasan gak kebagian snack menang baik anu penasaran karo pengantin anyar. Ya Allah, pantesan tadi saya naik mau nanjak ke panggung ada ibu-ibu bisik-bisik, oh ya pantes mumpung melakukannya beda. Repot bener ngaji karo wong Jeramba. Pantesan ya kubu karo kene gering-gering. Masyarakatnya ngeyel-ngeyel kayak sampean. Baca selawat dingin, salu ala Nabi Muhammad. Yo, rebanane nyambut gawe. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala ya Nabiillah. Salam bismillah wa bil hadi ya Rasulillah. Rasulillah idilillah di anil badariya Allah. Salat monggo. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salam bismillah wa bil hadi ya Rasulillah. Rasulil mujahidillah di alil badariya Allah. Elingo orang sama aja benda Allah gak tersenam. Sugih tuntut ukuran mulia, larang tuntut ukuran iman. Elingo orang sama aja benda Allah gak tersenam mulia, larang tuntut ukuran iman. Sukimarat ujian bang sing ada iman. Menawa sugih syukur, menawa larat sabar. Menawa sugih syukur, menawa salawat sareng. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala
Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak sadar ternyata Sebul Hajat seragamnya kembaran. Ampun janjian, subhanallah, karena niki semangat banget rebananya dari Brebes. Subhanallah, ini rebananya sampai lintas provinsi pula. Ini karena semangat saya sawer dulu Mas biar semangat, monggo. Aja monggo sami-sami pinter gode jawab, orang saya repot-repot tapi ditampani. Kita nih seneng nyawer santri. Iki santri ya, santri tapi rada tua sedikit. Para masalah, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Aku penting maling moga-moga bisa istiqomah. Amin Allahumma. Lanjut terus rapat. Kalau di Cilacap acaranya sahur tanah atau nyur tanah, sebab Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam juga malam pertama nek mayit nang jero kuburan. Maka kata kitab Tandirul Qulub, ternyata mayit-mayit jenazah ikut tiap dina nang kuburan pada berdoa. Apa doa mayit nang jero kuburan? Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit antuke berdoa, Allahumma ij'al ahli, ya Allah jadikan anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang pada rajin ibadah. Jebule yang masih hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Apa bedanya? Kalau orang masih hidup ketika berdoa oleh Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti. Tapi kalau mayit, walaupun di alam kubur tiap hari berdoa, ada kesempatan doanya mayit di kuburan diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran pahala lagi saking ngarsane Gusti Allah. Maka konsep dari Kanjeng Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Kalau manusia wafat meninggal dunia, putus kabeh ngamale kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, sedang kita usahakan bersama seperti Pak Marsono, Ibu Siti Aliyah dan kula panjenengan sedaya, yaiku kepingin duwe waladun solihun, kepingin duwe anak soleh solehah. Bu, sampai belakang sana yang di dalam kerangkeng. Punten maaf ya Bu ya, jenengan antuke ngaji katutupan tembok pagar keliling, jadi ngapunten pisan. Makanya dari tadi saya ngajinya ke kanan dan ke kiri. Maaf ya Pak kameramen, jenengan hari ini harus over gone kerja, soalnya memang saya juga kasihan sama ya Allah, nyampe belakang sana. Ya Allah, mampu tangan barang nama nusa. Saya cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Yang di dalam kerangkeng sana, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Oh, kondangannya wis kemarin. Saya iki khusus pengajian. Nih punten-punten saya mau tanya nih, Bu. Limat anak. Jamaah Fatayat onten, jamaah Yasin onten, jamaah Tahlil onten. Moga-moga istiqomah. Apa-apa kok Pak Ustadz, Bapak Ibu semua, hari ini banyak masyarakat yang salah kaprah. Kadang-kadang acaranya acara haul, dume ngundang grup Yasin, malah ahli waris orang maca Yasin. Sering kejadian tuh begitu di masyarakat. Anak nang jeranda kene, wonge mangkat, wonge anjuk, jilbabnya warna apa? Warna pink. Kita nih ngaji ado-ado sekang Cilacap
kene ge tumbalang sampean. Langarani kita nih sampean. Ternyata banyak yang salah kaprah. Ahli warisnya nggak baca Yasin, malah ternyata dume wis ngundang grup Yasinan. Ahli warisnya malah sibuk bikin story nang WhatsApp. Lagi Yasinan nih guys. Kok orang pada maca Yasin? Gara-gara nih orang pada ngaji, orang bisa maca Al-Quran. Akhirnya gelem maca Yasin sing diwaca buku Yasin, tulisannya bukan dibaca huruf hijaiyahnya, sing diwaca tulisan Latine. Nang kuburan orang maca huruf hijaiyah, macane huruf Latine. Bismillahirrohmanirrohim ya Asin. Nanti pinter lu ini ya Asin ya Asin. Gara-gara diwaca huruf hijaiyahnya sing diwaca tulisan Latine, gara-gara ora pada ngaos. Kalau kiai ora bahasa halus. Ulang. Ya. Ulang. Kita panjenengan sedaya nitipaken anak nang pesantren nang pondok teng TPQ, anake dititip maring gone Pak Kiai, anake kon padang ngaji. Ih, sing tua aja bahasa karo sing enom. Kudune mah sing enom bahasa karo sing tua, sebab ngaos karo ngaji iku sae. Nangarep dewek, banter, salah. Mulane anak kita kon pada ngaos kon pada ngaji, sebab wong tua paham nemen. Wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Laras? Anak wong tua ngurmati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni kapan matine. Oh, modele wong jeramba. Maka maaf punten Pak, di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan di dalam sarahnya, kalau orang tuanya wafat, halo, ini ngajinya sampai jam 1 bengi kan? Iya mentakon prok kita nih. Ini mulai serius ke? Apa mana sudah dibahas kitab kabeh serius nemen kita nih? Apa mana alisnya istilah kirut gigi? Serius banget ya, ada yang tes bar. Orang masalah kepenginum, dia bisa nengen ces. Soalnya nembe nikah 2 bulan, mis LDR-an adu-aduan karo bojo lanang gitu. Mulai canang ngeces kayak dia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di dalam sarah kitab Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia, sedo kok ahli warisnya ngerti jebule wong tuane ninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi belum berangkat haji, udah terlanjur wafat mati, maka warisannya belum bisa dibagi. Ini lagi serius, jangan ngetawain apa. Ya Allah, tak ulang. Orang tuanya meninggal, tapi orang tuanya itu punya utang, baik utang janji atau utang duit. Jangankan utang duit ibu, sekedar utang janji aja anak ini ahli waris kudu ikut nyarutangin tuh.
Makanya di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau mayit udah meninggal dunia, sirah kepalanya di sebelah lor, wajahnya udah menghadap ke barat, sebelum dikubur, sebelum diuruk pakai tanah, kan ada papan atau bambu yang buat nutup tuh. Cilacap nyebutnya dangka, sini nyebutnya what? Ketep. Itu ketep utara atau ketep selatan? Bukan ketep selatan, bukan ketep utara. Oke, ketep. Tapi kalau di daerah khas Kempek sana, berarti ada yang beda daerah. Cirebon bahasanya macam-macam ya Bu. Nyatanya Cirebon yang dekat Kuningan Bay ini Sunda bahasanya ya. Pabedilan Ngidul juga udah Sunda sana. Jadi ya pantas saja lah bahasanya macam-macam. Makanya maaf jenengan jangan bosan-bosan ketika saya tanya, banyak perbedaan bahasa. Orang di Cilacap nyebutnya dangka, di sini ketep selatan sama ketep utara. Pantesan kenapa disebut ketep, biar supaya mayitnya di dalam kubur juga dingin kayak ketep utara, ketep selalu ala Nabi Muhammad. Mayitnya kan udah menghadap ke barat, sebelum ditutup pakai tanah, diuruk tanah, ditutup ketep dulu. Ini saya cerita di kitab I'anatul Talibin. Kalau seumpama nih kita wafat niku kan memang meninggal dunia, kita nggak bawa apa-apa, hanya kain kafan saja yang menutup auratnya mayit jenazah. Dan ternyata kalau sampai ke bawah yang namanya harta yang lain niku tidak diperbolehkan. Maka terkadang ada keluarganya ahli waris itu menyiapkan ketep. Contoh, umumnya ketep sekitar 11 ketep umpamanya. 11 ketep udah bisa nutup satu full liang lahat kuburan. Tapi ada ahli waris nyiapin 12 ketep. Lah 11 ketep udah cukup tuh, kan lebih satu. Kadang-kadang di masyarakat ketep lebihannya, ketep sisanya melu disendehin di ketep-ketep yang lain dan ikut dikubur. Rata-rata di masyarakat begitu. Maka aturan dari kitab I'anatul Talibin, ketep sisanya jangan ikut dikubur. Nggak ada manfaatnya, 11 aja udah ketutup full. Maka yang ketep ke-12 suruh diangkat, jangan ikut ke kubur. Kenapa nggak boleh ikut ke kubur? Karena walaupun cuma satu ketep, mbok pilih ada harganya. Contoh lah, harganya 5.000 satu ketepnya. Berarti kan ada harta yang ikut ke kubur, padahal udah nggak ada manfaatnya. Kalau umpama ketepnya udah nggak ada fungsinya, anu sisa lebih kok ikut ke kubur, maka mayitnya yang akan memberatkan ditakoni pertanggungjawabannya ke malaikat. Jadi ngabot-aboti si mayit boleh ditakoni pertanggungjawaban. Dia jadi takoni ke malaikat, iki ketep siapa? Bingung mayitnya. Tapi kalau yang udah terlanjur di masyarakat, ya orang sama widi gali lagi kuburannya, udah biarin bae wong karena ketidaktahuan. Kalau digali lagi malah malaikatnya sama mayitnya kaget. Ngapa? Jiwat kedong. Lah jadi tukaran ke mayit kan repot. Artinya apa? Bayangkan satu ketep saja sisa tidak boleh ke kubur. Khawatirnya kita ini kan kekhawatiran kita membebani si mayit, dimintai pertanggungjawaban. Apalagi ahli waris ternyata ngerti bahwa si jenazah meninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Bahkan yang ketiga, orang tuanya pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya enggal-enggal dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Saya menyampaikan ini dengan keras karena zaman sekarang ini anak-anak dan orang taunya dan ngerti kalau uang tuane wafat mati ya warisannya dibagi. Anak nang jerabaknya kayak itu. Anak
Hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung tahunan takun-takunan. Hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung kepapasan andalan plengos-plengosan. Apa yang kira-kira? Anjok wonge jilbab ora takon asal takon jilbab apa? Ujung-ujungnya kita nih manis sudah ditumbal. Na'udzubillahi min. Maka Pak Warsono sampai nanggap mumpuni datang ke sini, saya pun nggak mau memanfaatkan keviralan saya. Hanya gara-gara pernah didosiar, jenengan sering melihat saya di YouTube, kemudian saya ceramah asal-asalan, sing penting teka, sing penting dugi. Saya nggak mau, walaupun saya nggak punya ilmu, orang ketang setitik, mari belajar bareng-bareng dan selamat dunia akhirat. Allahumma. Dino malam Jumat ahli kubur tilek ngomong nyuwun diparingi wacan Quran sak kalimah. Iku puji-pujian zaman biyen banget deh. Nunggu jamaah pada berangkat ke masjid, Mbah Kakung kesepuan sambil puji-pujian. Di Cilacap nyebutnya puji-pujian, sini nyebutnya apa? Sami pujian. Ketimbang isine pada ngedomblong bingung, maka diisi karo puji-pujian. Zaman dulu mah syair liriknya bagus. Waktu lagi musola langgarnya masih panggok, sampai bawahnya obor sentir dian teplok, dibawa ke langgar musola, biar syahdu banget pujiannya. Zaman saiki masjidnya gede pujiannya iku 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 iku. Nggak habis fikri saya. Saya juga Herman. Masjidnya mewah, lirik pujiannya iku 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 iku. Padahal lirik pujian zaman dulu lebih syahdu, liriknya isinya dakwah. Zaman sekarang pun sholawatanya liriknya juga mengandung dakwah, tapi terkadang kebanyakan versi yang akhirnya didengar itu maknanya hilang, Bu. Coba kalau zaman dulu tuh, kalau hari Kamis sore puji-pujiannya dino malam Jumat ahli kubur tilek ngomong nyun diparingi wacan Quran sak kalimah ora diparingi musa bedom brebes diri mulai nang kuburan kudung tangan tangisan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Di malam Jumat ahli kubur tilek ngomong nyuwun diparingi wacan Quran sak kalimah ora diparingi musab gedang brebes diri mulai nang kuburan kudung tangan tangisan. Selamat sareng Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau anu ngajinya sampai jam 1 bengi kan?
Dia mau tak kontok kita nih, ya Allah jelasin. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kalau kita ahli waris mengadakan sodakoan di malam pertama, yang di alam kubur dapat kenikmatan sampai dina ketelu. Dina, ngitung dina, matang puluhnya tuh sampai mendak. Itu bukan sekedar adat, tapi memang ada aturan. Namanya sodako itu kan bisa berbentuk apapun dan bisa diberikan kepada siapapun. Maaf nih, kalau di Cilacap acara malam pertama baru ditinggal wafat oleh keluarga, maka ahli waris itu acara tahlilannya bikin tumpeng. Sini nggak tahu ini, nggak bikin tumpeng sini, nggak masalah. Tapi yang malam pertama isinya maca tahlilan kan minimal ada air putih, ya Bu ya. Itu niatnya sodakoan tuh, niatnya sodakoan. Kalau di Cilacap itu masih pakai adat bikin tumpeng. Tumpeng itu bundar ngisore, lancip pucuke. Pertama maningki lagi jelasnya tumpeng Jusartina. Gemes banget gitu deh. Bundar ngisore, kok kenapa kok bentuknya melingkar tumpeng nang ngisor iku minangkani gambaraken menungsa urip iku melingkar. Isinya muter, golet rezeki, golet maisha, ibadah, aktivitas, golet ilmu, golet jodoh, isinya muter. Tapi walaupun tiap hari melingkar muter, satu titik pusatnya lancip pada memang duhur, golet ridone Gusti. Maka nek nang Cilacap acara bengi pertama nembe ditinggal wafat, jodohne nasi tumpeng yaiku ayam ingkung. Reki betul nonton ayam ingkung? Apa? Ayam panggang, panggang ayam, bekaka. Gak masalah, saya akan jadi cerita atau adat bahasa. Bahkan Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Maka kemarin sempat viral, ada anak muda Indonesia yang malah justru tidak bangga dengan bahasa Indonesia dan mengklaim bahwa Indonesia bahasanya itu bahasa miskin. Ya memang benar, cuma kurang etis ngomongnya. Bukan miskin, tapi kekurangan kosakata. Kenapa bahasa Indonesia kurang kosakata? Di negara luar kosakatanya udah jumlahnya jutaan kosakata, tapi di Indonesia baru ratusan ribu dan belum bisa mencapai 1 juta. Kenapa? Karena kita Indonesia terdiri dari berbagai daerah. Wong saya Jawa Tengah, jenengan Jawa Barat aja beda bahasa. Jenengan deket Losari, deket Brebes saja bahasanya beda kerong Brebes. Malah yang ketemu ayam bokakak barangnya nih. Benar, kalau di Cilacap ayam ingkung iku ayam sing sikile ditekuk. Lah ayam babak kakak sikile ditekuk apa selonjor? Selonjor, berarti ayamnya sikile semutan. Tapi ayam bekakak di sini kakinya ditekuk. Kakinya ditekuk. Ayam bekakak, ayam panggang, sikile ditekuk, iku nggambaraken wong sujud. Wong sujud kan kakinya ditekuk. Ternyata ayam bekakak, ayam ingkung, sikile ditekuk, nggambaraken seluruh makhluk tugasnya pancen sujud karo Gusti. Tapi hari ini maaf, di tempat saya nasi tumpeng tahlilan tanggene acara malam pertama iku diganti mentahan kabeh saiki. Sama karo kene. Sama nasi tumpengnya jadi beras mentah, ayam bekakake jadi super mie ayam bawang. Sama-sama ayamnya cuma beda bentuknya. Akhirnya ada diganti sembako tuh, gula kopi, ada kecap, ada teh, ya Bu ya. Emang boleh, wong niatnya sodako. Ini kan kita merujuk nantikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan barang siapa ahli waris ditinggal wafat oleh orang tuanya atau sanak family, kita mengadakan sodakoan malam pertama, maka yang di kuburan dapat kenikmatan
sampai dina ketelu. Kita ngontenakeun sedekah nelung dina sing dalam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngontenakeun sedekah ngitung dina sing dalam kubur entuk kenikmatan sampai hari ke-40. Memang lanjutannya ngapunten di kitab Duratun Nasihin. Walaupun agak lemah tapi ngapunten di Duratun Nasihin dijelaskan acara matang puluh nyatus mendak dingin, mendak satu, mendak dua, nyewu sampai tiap tahun acara haul, bukan adatnya wong Buddha, bukan acaranya wong Hindu, tapi dalam rangka birrul walidaini, membagusi wong tua. Justru kan itu yang disebut mati bermartabat. Kalau orang Belanda mengeklaim bunuh diri secara legal pakai undang-undang biar nggak ngerepotin anak keturunannya, kok ngakunya mati bermartabat? Salah. Yang harusnya dapat predikat mati bermartabat kita orang NU. Kenapa? Orang tuanya udah meninggal tapi sodakonya masih ngalir. Orang tuanya udah wafat meninggal dunia tapi kemanfaatannya masih dirasakan kalau ngomong sing ngisi pada urip. Kan iku sing disebut mati bermartabat. Orangnya sudah nggak ada tapi kebaikannya masih ngalir terus. Tepuk tangan dulu dong. Terus gede tuan dan diperintah keprok barangan gitu. Itu ngajak aja nanti jam siji bengi. Keprok ada pengertian sampai. Berarti jadi wong NU bangga apa bangga? Jadi wong NU keren apa keren? Keren. Soalnya apa? Kita hari ini bisa minum air kelapa. Gimana air kelapa? Oh Siti Alia, gelangnya kanan kiri masih ada. Apa mau digelang? Nanti orang katong lagi. Bu Siti Alia sebenarnya ya air kelapa ya saya doyan, wedang susu juga saya doyan. Ya lagi bening kabeh ya lo kayak radiator. Bapak Parsono selingkuh baik nangkon apa Parsono guyonan saya pun tidak pernah dan jarang sekali saya minum susu karena memang kalau saya nggak pernah minum suplemen, makan suplemen vitamin pun nggak pernah, alhamdulillah. Memang banyak air putih begini alhamdulillah kayak radiator. Makasih Pak Parsono, insya Allah ini 2 botol adalah salah satu tanda berkah makmurnya rizkinya Pak Parsono dunia akhiratnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita hari ini sampai jam sini bengi kan kita mau takong prok ikannya selalu ala Nabi Muhammad. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita dulu kan udah mikir tuh, kita nih bisa nandur apa ya dan anak keturunannya kita bisa ngicipi tandurannya aku. Berarti kan harus mikir begitu tuh. Harusnya sekarang kita sebagai orang tua mikir begitu. Kita bisa nanam apa supaya anak keturunan kita bisa nyicipi tandurannya wong tuane. Di Cilacap ada satu prinsip, wong tuane ora sholat ya silakan, harapan dari preman yang ono dina judi slot ya mangga. Tapi wong tua nandur, anak keturunan bisa ikut panen. Disebut orang ketemu awak bakal ketemu anak. Ketika orang tua nanam entah sae, entah awon, entah sae, entah blesak, maka yang namanya nandur, orang ketemu awak bakal ketemu anak. Jadi wong tua mau pola apa aja silakan monggo. Tapi ingat anak keturunan bisa mencicipi tandurannya, maka disebutlah oleh Allah in ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Kita nih direwangi. Bener-bener ngaji nanti jam siji bengi. Ulang. In aksantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Sing nandur blesak aja ngarep-arep panen apik. Oh sing nandur blesak be kadang-kadang panene. Ya jelas blesak. Blesak kene ya Allah, alhamdulillah sedikit ngerti kosakatane wong Cirebon, Indramayu. Blesak Allah kan ya, jelek elek
Cilacap nyebutnya elek kene blesak. Si nandur apik bae kadang-kadang panene ble. Apa maning sing sengaja nandur blesak aja ngarep-arep panene apik. Contoh nih nandur pari, nandur pari bis di semprot, dilemoni, diileni banyu supaya gemuk-gemuk subur, bis diparingi vitamin, masih digerumut nah kayak gue kita nih direwangi. Jadi ngajinya nanti jam 1 ulang sing nandur pari di rumah tinemen be esi di grumut dipangantik diserang man iki lagi cerita manuk sing ana matane bebek salah paham. Sing nandur apik be kadang-kadang panene ora patia apik. Masana wong tua sengaja nandur blesak aja ngarep-arep panene apik. Sakit takon aku, Bu, anak mondok nang pesantren saya mboten? Saya tapi nggone biayane anak nang pesantren dari hasil mindai patoke tanggane. Ira bisa menjadikan anak soleh-solehah. Anak soleh pasti lahir dari ibu yang solehah. Anak-anak yang taat ibadah lahir pun dari orang tua yang cari rezekinya pun bersih. Tak mana ini berang ngantuk. Assalamualaikum. Sodako saya pura. Tapi gue sodako dari hasil duit korupsi. Maaf nih, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wudhunya sah, betul? Betul sah. Maka namanya anak ngaji dan pondok. Pondok itu hanya sekedar wadah. Halo.